OpsBot Mid 4K jadi salah satu webcam dengan resolusi 4K yang punya kemampuan AI tracking, auto framing, autofocus, HDR quality, dan segudang fitur premium lainnya. Fungsi webcam ini bukan cuma sekedar jadi kamera meeting, tapi bisa dipakai buat live jualan di TikTok, live di IG, dan Facebook dengan kualitas video yang jernih. Lalu gimana hasil kamera dari OpsBot Mid 4K ini? Yuk kita bahas. Jadi OpsBot ini merupakan sebuah brand yang fokus pada produk-produk webcam profesional. Mereka juga memiliki produk lain seperti OpsBot Tiny Series, OpsBot Tail, dan OpsBot Me yang sudah dilengkapi dengan gimbal 2 axis tentunya. Dan untuk OpsBot Mid 4K ini bisa dipesan lewat link pembelian bergaransi resmi yang ada di kolom deskripsi video. Di dalam paket pembelian yang datang, saya dapat kartu garansi dari Denka Pratama Indonesia sebagai distributor resmi dari OpsBot. Kemudian di dalam box terdapat kelengkapan seperti kamera OpsBot Mid 4K-nya, kemudian penutup kamera, kemudian magnetic bracket, kemudian kabel USB Type-C to C, kemudian konverter USB-C ke USB-A, dan juga sebuah pouch berbahan polyester yang bisa difungsikan untuk membawa kamera ini kemanapun. OpsBot Mid 4K ini punya dimensi yang terbilang kecil. Dia punya lebar 5,6 cm, kemudian tingginya 4 cm dan ketebalan kurang dari 3 cm. Sedangkan untuk materialnya terbuat dari metal di keseluruhan bodi kameranya. Dan di bagian atas kamera ini ada tombol power. Kemudian di bagian belakang ada port USB Type-C. Dan di bagian bawah ada drat 1/4 yang bisa langsung dipasangkan ke tripod. Untuk pemakaian sehari-hari kamu bisa pakai magnetic bracket yang udah disertakan di dalam paket penjualannya. Jadi karena dia ini magnetik, so pasti webcamnya bakal nempel dengan kuat. Nah, untuk setupnya sendiri itu lumayan mudah. Jadi kamu cukup pasangkan bracketnya ini ke monitor seperti ini dengan angle yang tentunya bisa diubah-ubah ya. Lanjut, di sini kamu bisa colokin kabel USB Type-C-nya, dan untuk ujung yang satunya lagi, di sini aku pasangkan ke konverter USB-C to USB-A karena untuk komputerku belum ada port USB Type-C-nya, guys. Setelah dipasangkan seperti ini, pada kameranya akan hidup lampu berwarna putih yang menandakan webcam ini sudah siap digunakan dan dalam kondisi standby. Begini penampilan monitor 22 inchku ketika terpasang webcam OpsBot Mid 4K. Ada satu kekurangan yang mengganjal, menurutku mountingnya ini terlalu besar ya. Jadi pas dipasangkan ke monitor yang bezelnya agak tipis seperti ini, agak nutupin sebagian di layarnya. Ya walaupun kecil sih, cuman kayak ada yang ngeganjel aja gitu, ya nggak sih? Nah, buat lensa dari kameranya sendiri, OpsBot Mid 4K ini punya spek yang lumayan gahar guys, karena menggunakan sensor Sony dan dilengkapi dengan aperture bukaan f2.2 dengan kombinasi digital zoom 4 kali dan adanya fitur HDR dengan maksimal video resolusi di 4K 30 fps. Selain kamera yang bisa dibilang gahar, di depan ini juga ada dua buah mikrofon built-in dengan tipe dual omnidirectional yang dilengkapi fitur noise reduction juga. Jadi untuk kualitas suaranya itu seperti ini. Oke, ini untuk kualitas suara dari webcam OpsBot Mid 4K dengan menggunakan mic internal dari bodi kameranya langsung ya guys. Bisa kalian lihat sendiri atau bisa kalian dengar sendiri untuk hasil suaranya tanpa menggunakan mic eksternal itu seperti ini. Ini aku ngomong dengan nada yang seperti aku pas voice over ya guys. Nah, sebetulnya webcam ini itu plug and play aja guys, dan bisa langsung diakses lewat aplikasi kamera bawaan Windows. Tapi aku saranin kamu buat install aplikasi penunjangnya yang bernama OpsBot Webcam yang bisa didapetin di websitenya. Dengan aplikasi ini kamu bisa menikmati semua fitur yang udah ditawarkan OpsBot Mid 4K ini. Dan untuk tampilan aplikasinya atau softwarenya itu seperti ini ya guys. Untuk fitur auto framingnya itu ada di sebelah sini dan bisa langsung diaktifkan aja dengan tombol ini. Nah, untuk auto framingnya ini dibantu dengan Artificial Intelligence atau AI yang bakal ngebantu buat tracking pergerakanmu selama di depan kamera. Jadi di sini kalau kamu menjauhi kamera kayak gini, maka AI-nya akan mencoba buat ngelakuin close up dan sebisa mungkin ngejaga atau bikin kamu tetap berada di dalam frame ya guys. Sedangkan misalkan kamu mendekat ke kameranya juga akan melakukan seperti itu ya untuk AI-nya.
Nah, selain close up dan auto framing, AI di webcam ini juga bisa mendeteksi grup ya guys. Jadi kalau kamu lagi meeting atau menggunakan webcam ini lebih dari satu orang, maka nanti dia akan bisa mendeteksi secara otomatis. Selain itu, di sini juga ada fitur virtual background yang bisa ngebantu kamu buat mengganti background belakang ya guys. Nah, untuk hasil menggunakan green screen itu kamu bisa lihat seperti ini. Dan ini juga bisa kamu ganti menggunakan blue screen juga, atau kamu bisa ganti dengan background blur yang bisa kamu sesuaikan untuk intensitas blurnya. Kemudian di sini kamu juga bisa menggunakan background gambar ya guys yang kamu udah siapin sebelumnya. Fitur ini bisa kamu aktifin di area publik ya guys, atau di ruangan yang backgroundnya berantakan. Dan untuk virtual background ini emang masih belum terlalu halus ya guys, karena di sini fiturnya itu masih beta dan masih dalam tahap penyempurnaan. Oh ya, untuk aktifkan virtual background ini, selain menggunakan aplikasi, kamu juga bisa menggunakan tombol fisik yang ada di sebelah sini atau tombol powernya ini, kamu bisa tekan 2 kali. Kemudian jika kamu nggak pengen ada campur tangan AI dalam webcammu, alias kamu nggak pengen menggunakan fitur AI, kamu bisa kok untuk melakukan zooming dengan cara manual. Jadi untuk zooming dengan cara manual itu kamu bisa pilih di aplikasi ini, ada di sebelah sini untuk mengendalikan zoom-zoomnya guys. Oke, sekarang kita bergeser ke menu image ya. Di sini ada banyak settingan yang bisa kamu utak-atik. Seperti di sini ada fitur HDR yang bisa kamu aktifin kalau kamu ngerasa bagian backgroundmu itu tampak terlalu silau. Jadi aktifkan fitur HDR ini untuk mengubah dynamic range-nya supaya tetap terjaga. Jadi muka kamu masih terlihat jelas di kamera tanpa bikin kamu khawatir bakal dapat gambar yang under exposure. Selain itu, di sini juga ada fitur atau menu autofocus, kemudian ada exposure, anti flicker, dan juga ada pengaturan untuk setting white balance serta adjustment image seperti hue, saturasi, dan juga kontras. Kemudian lanjut kita bergeser ke bagian more. Nah, di more ini kamu bisa mengatur kayak device auto sleep dan beberapa settingan tambahan lainnya yang mungkin ada dalam keperluanmu. Osbot Mid 4K ini merupakan profesional webcam yang serba bisa kalau menurutku ya. Untuk pemakaian sehari-hari buat meeting, kuliah online, webinar, seminar virtual, hingga live di sosmed juga bisa semuanya. Keren banget guys, karena sangat mudah banget buat ngerubah orientasi dari webcam ini. Jadi misalkan kamu pengen rubah orientasinya dari landscape ke portrait, kamu cukup pindahkan seperti ini aja atau mengubah dari posisinya landscape ke posisi portrait. Karena ini menggunakan magnet, jadi nggak usah takut buat kameranya bakal jatuh atau nggak usah ribet buat nge-screw baut ya guys. Kemudian buat live di OBS juga langsung ke deteksi, dan buat live di TikTok Live Studio juga oke banget nih. Nah, untuk harganya sendiri Osbot Mid 4K ini dibanderol di harga 2,3 jutaan atau 2.300.000 saja. Sebuah harga yang pas untuk kualitasnya. Tentunya buat kamu yang pengen hasil webcam yang bagus untuk kebutuhan kerja, harusnya Osbot ini sangat worth to buy banget sih di harga segini. Oke guys, segitu dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di videoku selanjutnya.